Kainang longkah. Kainang longkah. Ini lafai kinayah. Namun ketika kita katakan walasti zaujati, engkau bukan istriku, illam yaqa fi jawabi dakwah, jika tidak terjadi pada jawab dakwah, Pak. Nah, ini bahaya juga nih. Ya, ini bermasalah. Kalau kejadian kita bilang walasti zaujati, engkau bukan istriku, apabila tidak kejadiannya pada jawab dakwah dakwi. Wa illa, dan jika kejadiannya pada jawab dakwah, itu fa iqrarun bitala, itu merupakan pengakuan dengan tolak. Misalnya kita dakwah dengan istri. Pulang ke rumah kan nyan ka mengaku dengan tali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita masih berbicara masalah tolak. Pada malam ini kita akan menyampaikan beberapa contoh yang sudah kita sampaikan pada malam yang lalu, yaitu beberapa contoh tentang tolak kinayah. Jadi tolak kinayah itu adalah tolak yang berhajat kepada niat. Jadi kalau tidak kita berniat, tidak jatuh tolak. Jadi satu lafai yang bisa jadi kepada tolak, bisa juga kepada yang lainnya. Maka tergantung dengan niat orang yang mengatakan itu. Contoh misalnya, ini kita lanjutkan malam yang lalu. Ka'atak tuki, wa tarak tuki, wa qata'tu nikahaki, wa azalal tuki, wa ahlal tuki ay lil azwaji, wa asrak tuki ma'a fulanin, wa qatalatu minhu aw min ghairihi. Seperti kata seseorang kepada istrinya, aku merdekakan engkau. Kumerdekakan engkau. Nah ini kalau kita berniat tolak, ya tolak. Kalau tidak berniat, ya tidak tolak. Cuma marah-marahnya saja. Ya? Atau misalnya watarak tuki, aku tinggalkan engkau. Ya, jadi ketika kita mengatakan tarak tuki, ku tinggalkan engkau, ini tergantung kepada niat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qata'tu nikahaki, aku potong, aku putuskan nikahmu, ya. Aku putuskan akan nikahmu. Bisa juga aku hilangkan kamu atau aku halalkan kamu untuk kawin. Nah, jadi ketika kita katakan aku halalkan kamu untuk kawin, ini juga lafai kinayah.
Nah, jadi kalau kita berniat talak, ya talak. Kemudian tergantung juga berapa kita niat. Kalau kita niat 2, ya 2. Kita niat 3, 3. Kita niat 1, ya 1. Kalau kita tidak niat jumlah, jatuh 1. Ya. Nah, jadi wahlal tuki, aku halalkan kamu. Bisa juga wasrak tuki maaf fulanin, aku syarikatkan engkau bersama si fulan. Wa qad talatu minhu, dan sungguh telah aku talak si fulan daripadanya atau daripada lainnya. Si fulan itu misalnya istri kita yang pertama sudah kita cerai. Kita bilang kamu kusyarikatkan dengan si fulan itu. Bisa saja si fulan itu adalah istri kita yang sudah kita ceraikan ataupun istri orang yang sudah diceraikan. Jadi kita syarikatkan dengan dia, kita samakan dengan orang itu. Nah, ini juga tergantung kepada niat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali contoh-contoh lafaz kinayah. Sehingga barangkali di masyarakat ketika ada orang yang mengucapkan itu, kita tokoh-tokoh masyarakat sudah menganggap dia bercerai. Bahkan dirinya pun menganggap bercerai, ya kan? Tetapi ketika diputuskan oleh ulama, dia belum bercerai. Karena sering sekali lafaz yang diucapkan itu adalah lafaz-lafaz kinayah, lafaz-lafaz yang butuh kepada niat, ya. Sementara dia tidak berniat. Bisa juga tuzawwiji, kawin olehmu, ya. Kita bilang kawin saja kamu, kita bilang, ya, kawin saja kamu. Liani talatuki, karena aku menceraikan kamu. Kemudian wa anti halalul li ghairi, kamu halal bagi orang lain. Kita bilang, hei kamu sekarang halal bagi orang lain. Nah, ini juga lafaz kinayah. Jadi Bapak Ibu ini mesti hafal lafaz kinayah ini, ya. Nah, kadang-kadang kita bisa mengucapkan ataupun kadang-kala kepepet ketika istri kita minta cerai, kita langsung ucapkan dengan lafaz kinayah. Tapi kita jangan berniat. Barangkali 1-2 hari dia pun sudah menyesal, ya kan? Nah, tapi kalau kita ucapkan dengan lafaz sareh, ketika kita menyesal, lain masalah. Apalagi 3 kan, mesti pakai Cina buta lagi, bersulit lah, ya kan? Tapi ketika istri kita minta cerai, aku halalkan kamu bagi orang lain. Nah, kita nggak berniat-niat, dia udah aman kan? Seminggu kemudian dia pun sadar, ternyata itu belum cerai. Bi khilafi, dengan sebalik katanya si suami bagi wali. Nah, jadi ini kita ucapkan kepada wali, kepada walinya. Ketika berbicara wali, bisa kakek, bisa ayah, bisa abang, ya, bisa adik, bisa paman dan sebagainya. Pokok wali yang menikahkan dia. Apa kita bilang kita wali? Zawwajha, kawin olehmu akannya si inengku. Nah, kita suruh kepada ayahnya untuk menikahkan istri kita pada orang lain. Fa innahu sharihun, itu lafaz sharih. Nah, jadi ketika kita mengucapkan langsung kepadanya, kawin saja kamu, itu kinayah. Tapi kalau itu kita ucapkan langsung kepada walinya, itu menjadi lafaz sharih. Ketika lafaz sharih langsung jatuh tolak, Bapak sekalian. Ya. Jadi katanya si suami kepada walinya si dara baru, walinya istri, zawwajha, kawin olehmu akannya si perempuan, yaitu istriku. Fa innahu sharihun, itu menjadi lafaz sharih. Ketika lafaz sharih tidak butuh kepada niat, dengan semata-mata kita ucapkan itu sudah lepas kita dengan istri. Kemudian lafaz kinayah juga wa tadi, beriddah olehmu. Kita bilang kepada istri, beridahlah kamu. Ya, itu juga lafaz kinayah.
Liani talak tuki, karena aku ceraikan kamu. Kemudian wada'ni, wada'ini, tinggalkan aku. Ya, tinggalkan aku. Nah, itu juga lafai kinayah. Kemudian wa khudhi talakuki, ambillah talakmu. Ambillah talakmu. Wala hajatali fiki, dan tidak ada lagi hajatku padamu. Ya? Tinggalkan saja aku. Aku tak lagi butuh kepadamu. Ini juga lafai kinayah, Pak. Ya, tergantung kepada niat. Walasti zaujati, bukanlah engkau istriku. Ya, walasti zaujati, engkau bukan istriku. Itu juga lafai kinayah, Pak. Kainang longkah. Kainang longkah. Ini lafai kinayah. Namun ketika kita katakan walasti zaujati, engkau bukan istriku, illam yaqa fi jawabi dakwah, jika tidak terjadi pada jawab dakwah, Pak. Nah, ini bahaya juga nih. Ya, ini bermasalah. Kalau kejadian kita bilang walasti zaujati, engkau bukan istriku, apabila tidak kejadiannya pada jawab dakwah dakwi, Pak. Wa illa, dan jika kejadiannya pada jawab dakwah, itu fa iqrarun bitala, itu merupakan pengakuan dengan tolak. Misalnya kita dawa-dawa dengan istri. Pulang ke permohonan kan nyanka mengaku dengan tali kan. Yang bantah lagoron, rumuh jalan galaan macam nubuo pulang na kadang nubuo pulang ke permohonan kan. Nyan faikrarun bitala, nyan mengaku dengan talak jatuh tu. Nya hana pelenit nya. Semata-mata takunkan hana li pelenit nya jatuh talak. Maka tadi kita katakan walasti zaujati, engkau bukan istriku. Ini kalau kejadiannya bukan pada jawab dakwah dawi kita dengan istri. Kemudian lafaz kinayah juga adalah seperti zahaba talakuki, hilanglah talakku. Hilanglah talakmu. Wasaqata talakuki, dan jatuhlah talakmu, gugurlah talakmu. In fa'alti kaza, jika kau lakukan demikian. Nah, jadi kalau kamu melakukan itu, gugurlah talakmu atau hilanglah talakmu. Ini juga lafaz kinayah. Kemudian lafaz kinayah juga, Pak, talakuki wahidun, talakmu satu, wasintani, dan dua. Talakmu satu dan dua. Ini juga lafaz kinayah. Fa in qasada bihil iqa'a waqa'a, maka jika merencana ianya si suami dengan lafaz itu akan jatuh, waqa'a, maka jatuh. Wa illa fala, dan ketika dia tidak berencana maka tak jatuh. Nah, jadi semua lafaz kinayah yang sudah saya sebutkan tadi adalah tergantung pada niat, tergantung pada rencananya. Ketika dia berencana iqa, ketika tidak iqa. Rencana jatuh, ketika tak rencana tidak jatuh. Kemudian juga lafaz kinayah seperti laki talaku, bagimu talak, kita bilang. Atau bagimu talakah, juga lafaz kinayah. Sama juga seperti salamun alaiki, selamat kepadamu. Saya bilang selamat kepadamu. Ini juga lafaz kinayah. Selamat kepadamu. Apa selamat? Barangkali dia baru saja lulus
P3K misalnya kan. Nah, kita pulang, selamat kepadamu. Orang rumah tanya, selamat apa bang? Hai, kau kan baru saja lulus P3K. Maka saya ucapkan selamat. Biasa salah bang, itu nih. Biasa salah kan. Nyalah fai kena kamu nak membuat badengku. Nyalah fai kena kan. Ya, menyuruh tali. Hana apa nih selamat kan luluh P3K. Nah, selesai. Ya kan? Nah, jadi ketika orang istri itu ada ikut pengajian, dia tahu masalah, dia persoalkan, pun selamat dong bang. Hai selamat, luluh pegawai negeri misalnya, kan? Atau istri kita umpamanya ASN, PNS, naik pangkat, naik jabatan, selamat dik. Nah, berarti selamat naik pangkat. Tapi kalau kita katakan selamat itu untuk cerai. Alama qalahu Ibnu Silah, dasarkan atas barang yang telah berpendapat akan barang itu oleh Ibnu Silah. Wa naqalahu Syekhuna fi Syarhil Minhaji, dan telah menakal pendapat itu oleh guru kita dalam Syarh Minhaj. La minha tidak termasuk daripada lafai kinayah, Pak. Nah, ya, tadi yang sudah saya sampaikan semuanya lafai kinayah yang butuhkan kepada niat. Tidak termasuk daripada lafai kinayah seperti kata suami, talaquki aibun, talakmu aib, kita bilang. Talakmu aib, talakmu rusak. Tidak apa-apa itu. Atau talakmu kurang. Talakmu kurang. Kita bilang. Nah, itu bukan lafaz kinayah. Artinya tidak apa-apa, laga saja itu, ya. Laga saja. Walaupun kita berniat pun tidak masalah. Kemudian juga tidak termasuk lafaz kinayah. Qultu aw ataitu kalimatuki. Aku katakan atau aku berikan akan kalimahmu. Nah, kita bilang sama istri, aku berikan kalimahmu. Itu bukan lafaz kinayah. Atau hakamuki, ku berikan akan hukummu. Ya, nyo kubi hukum kekah. Hah? Wate dakwah ngamrumo, nyo kubi hukum kekah. Nyan ke lafaz kinayah. Pula ke lafaz sare. Hah? Atau naurinang ikut, kan nabi hukum kali. Angka kubi hukum kekah yo. Hanya tidak apa-apa. Hah? Biasa orang-orang kadang ketika ada anak yang berpacaran, laki perempuan, dihukum juga nanya. Jadi maksud dihukum daripada agama adalah semoga dia bernikah. Nah, tetapi ketika istri kita dakwah dan kita bilang, kuberikan hukum kepadamu, nah itu nggak apa-apa, Pak. Itu laganya saja. Hanjirnya ke lafaz sareh dan hanjirnya ke lafaz kinayah. Fala yaqau bihi talaqu, maka tidak jatuh dengannya oleh talak. Jadi takun bagi kakubi hukum kekah, kakubi kalimat kekah, nyan hanjatu talak. Walaupun kita berniat wa inna wa bihil mutalafut, sekalipun berniat dengannya oleh yang lafai akan talak. Nah, jadi orang yang lafai aku berikan hukum kepadamu berniat talak. Walau berniat tidak jatuh talak. Kenapa? Karena dia bukanlah lafai kinayah. Kenapa? Li'annaha laisat minal kinayati allati tahtamilu tolaka bila ta'asufin. Karenanya lafai apa? Ataitu kalimatuki awakam hakamuki laisat tidak adanya daripada lafai kinayah allati yang muhtamil kepada tolak. Nah, jadi itu bukan lafai kinayah. Wala asara, dan tidak memberi bekas karena masyhurnya pada talak pada sebahagian negeri, Pak. Nah, jadi ada sebuah negeri kalau ada orang mengatakan ku beri hukum kepadamu itu jadi talak misalnya. Ada satu tempat misalnya di Lombok ataupun di mana. Kalau ada orang mengatakan ku berikan hukum, itu sudah dianggap talak pada tempat itu misalnya. Walau masyhur pada satu tempat, namun secara menyeluruh agama itu bukan talak.
Ya, kenapa? Karena dia bukan lafaz sareh, bahkan dia bukan lafaz kinayah. Kamaftabihi jamun, sebagaimana barang yang telah memfatwa dengannya oleh jamaah min muhakkiki masyayikhi asrina, daripada muhakkik masyaikh guru kita pada masa kita. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau nataqa bilafdin min hadhil alfadil mulghati inda iradatil firaqi faqala lahul akhar mustakhbiran atalakta zaujataka faqala na'am dhannan wa talaka bil lafdil awwali lam yaqa. Nah, ini mohon diperhatikan, Pak. Andai kata seseorang bertutur dengan lafai daripada ini lafai, ya, jadi ada orang yang mengatakan kepada istrinya, Pak, kuberikan hukum kepadamu, kuberikan kalimah kepadamu. Ini ada orang yang mengatakan itu kepada istrinya. Ya. Jadi bertutur dengan lafai ini lafai yang laga di ketika iradah firak. Jadi ketika dia ingin menceraikan istrinya, dia mengatakan a'taitu kalimatuki, kuberikan kalimahmu, kuberikan hukum kepadamu. Rencana dia mengatakan itu adalah untuk menceraikan istrinya. Faqala, maka berkata baginya oleh orang lain. Nah, ketika itu ada orang bertanya kepadanya. Mustakhbiran. Pertanyaannya minta kabar. Kebiasaan tanya karena kejadian masa barumo, tak tanya yang kiban yang sesungguhnya. Nah, atau ija abad tanya, hai long menua ku keung ku permoh ku, wate bengeh ku tha memang ku nak cerai. Ku tak keun, tak ku bi hukum ke kah. Yang kekun. Nah, tinggal katanya yang tanya baji. Atalakta zaujataka? Hai kahku kakak cerai berumah aku. Faqala, dia menjawab, Nyo, aku cerai berumah aku. Dhannan, sementara dia menyangka akan jatuh talak dengan lafaz yang pertama. Dia berprinsip jatuh talaknya dengan sebab dia mengatakan, kuberikan hukum kepadamu. Apa jawaban ibu-ibu sekalian? Lam yaqa, itu tidak jatuh. Nah, ini mohon dipahami. Saya ulangi. Seseorang mengatakan, kuberikan hukum kepadamu. Yang tujuan dia mengatakan itu untuk menceraikan istrinya. Lalu orang bertanya kepadanya, talakta zaujataka? Apakah engkau telah menceraikan istrimu? Ya, jawabnya. Ya. Kenapa dia menjawab ya? Dengan lafaz tadi. Itu tidak jatuh talak. Nah, maka kita nyopi cepat-cepat. Nah, ketika ada orang dakwah dawi di rumah, datang kepada kita petua-petua kampung, yang kau cerai kahyan, kaji minah hajuan. Jangan cepat-cepat seperti itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu nak tahu. Datang ke MPU misalnya, tanyakan. Kami di sana selalu membuka kitab. Nah, di samping pengajian seperti ini kita membuka selalu, Pak. Jadi semua masalah harus selesaikan dan tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Kalau salah kita menjawab, orang itu langsung bercerai dan kawin lain. Tidak sah kawinnya dengan yang lain. Karena dia belum cerai, Pak. Kama aftabi syekhuna. Sebagaimana barang yang telah memfatwa dengannya oleh guru kita Ibnu Hajar. Yang terakhir. Ini juga masalah yang sering terjadi, Pak, di masyarakat, Pak. Maka di kota Al-Sumawi ada pun di tempat-tempat yang lain di Aceh, bahkan di luar Aceh. Ini ada satu soal,
Satu kejadian yang bisa jadi gambaran dalam kehidupan kita. Wasu ilal bulqaini amma law qala laha anti alayya haramun wa dhanna annaha talaqtu bihi salasan. Ya. Ditanyakan akan Syekh Bulqaini daripada barang-barang jikalau seorang suami berkata kepada istrinya. Apa katanya, Pak? Anti alayya haramun. Engkau haram atasku. Ini kata suami. Anti alayya haramun. Engkau haram atas diriku. Wadhanna dan menyangka oleh si suami bahwa sungguhnya dia telah menceraikan dengannya akan 3. Ketika dia mengatakan anti alayya haramun, dia menyangka itu jatuh talak 3. Dalam sangkaannya, Pak, pemahamannya. Faqala laha, maka berkata suami baginya. Berkata lagi, Pak, karena sudah diucapkan tadi, maka diucapkan lagi. Anti talikun salasan. Engkau kutalak 3. Engkau kutalak 3. Dan dia menyangka akan jatuh talak dengan ibarat yang pertama. Dia bilang engkau kutalak 3 karena dia menganggap yang tadi jatuh 3. Maka dia jawab talak 3. Fa'ajaba, maka menjawab oleh Bulqaini. Apa jawab Syekh Bulqaini, Pak? Bi annahu la yaqau alaihi talaku. Dengan bahasa sungguhnya itu tidak jatuh atasnya oleh talak bima dengan barang-barang yang dikabarkan dengannya kali yang kedua kemit nyen lu rasa semua masyarakat menganggap itu jatuh talak. Itu tidak jatuh, Pak. Kenapa tak jatuh? Karena dia mengatakan talak 3 yang kedua berdasarkan sangkaan yang pertama jatuh. Ketika dia katakan anti alayya haramun, engkau haram kepadaku. Dia menganggap jatuh talak 3, maka diulangi lagi. Jawabannya, Pak, la yaqau, tidak jatuh talak.